Di saat kita sibuk dengan harian, ada sebuah negara di Afrika yang sedang berjuang di ambang kehancuran. Namanya Sudan. Apa yang kalian tahu tentang Sudan? Ya, mungkin Darfur, mungkin minyak, atau mungkin kudeta militer. Namun, konflik yang terjadi saat ini adalah babak yang mematikan dan paling membingungkan. Bahkan lebih rumit dibanding konflik yang ada di Palestina. Ini bukan sekedar pertikaian antar suku atau perebutan kekuasaan biasa. Ini adalah drama geopolitik berdarah yang menyeret dua kekuatan militer terkuatnya, yaitu Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melawan Jenderal Mohammed Hamdan, dikenal sebagai Hemeti. Kedua jenderal ini dulunya adalah sekutu. Kini mereka saling tembak dan yang menjadi korban adalah jutaan rakyat Sudan itu sendiri. Rakyat Sudan yang nggak tahu apa-apa ikut merasakan dampak dari perang ini. Bahkan gak sedikit dari rakyat yang menjadi korban pembantaian. Ya mungkin banyak dari kalian yang bertanya, mengapa peperangan ini terjadi sekarang? Dan benarkah seperti banyak konflik lainnya, tragedi Sudan ini ya kayak ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi global yang lebih besar lagi? Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu sebagai konspirasi. Tapi nyatanya lebih besar dari itu. Selamat datang kembali di channel ini. Setelah sekian lama kita tak jumpa, kali ini mari kita bahas konflik yang lebih rumit dari Palestina, yaitu konflik di Sudan. Untuk memahami yang sekarang, kita harus mundur sebentar, yaitu tentang Sudan adalah negara yang kaya akan sejarah panjang dan juga konflik. Akar masalahnya seringkali adalah persaingan antara kelompok-kelompok militer dan kelompok sipil tentunya. Serta ada juga beberapa eksploitasi kekayaan alam lah. Ya, meskipun jarang dibahas, Sudan adalah negara yang kaya akan emas. Produksi emasnya ini sangat signifikan ya, mencapai 64 ton pada tahun 2024, yaitu naik dari 41 ton di tahun 2022 dengan potensi cadangan yang sangat besar di seluruh negeri, menjadikan salah satu produsen emas utama di Afrika. Nah, pada tahun 2019, rakyat berhasil menggulingkan Presiden Omar al-Bashir. And close aides to President al-Bashir are said to have been arrested. An order is reported to have been given for political prisoners to be released. Ya, sekitar kurang lebih 30 tahun berkuasa. Ini seharusnya menjadi awal transmisi menuju demokrasi. Namun, proses ini selalu diinterupsi oleh militer. Konflik saat itu meletus pada April 2023. Pelakunya adalah dua fraksi militer yang tadinya bekerja sama, yaitu Angkatan Bersenjata Sudan atau biasa disebut SAF yang dipimpin oleh Jenderal Al-Burhan dan pasukan dukungan cepat atau RSF yang dipimpin oleh Jenderal Hemeti. Pemicu utamanya adalah perdebatan integrasi. RSF seharusnya dilebur ke dalam SAF, yaitu militer resmi Sudan, sesuai kesepakatan transisi. Tapi ketika dilebur, banyak pertanyaan mulai dari siapa yang akan memimpin, dan bagaimana pembagian kekuasaan dan juga sumber daya. Ya, yang tentunya akhirnya kedua pemimpin tidak mau meninggalkan kekuasaannya. Dan ketegangan inilah yang meledak menjadi perang terbuka dari kedua pemimpin yang tidak mau mengalah itu. Nah, mari kita lihat siapa saja yang sedang berperang di Sudan. SAF militer resmi punya struktur alat tempur yang cukup oke lah, ya meskipun agak tradisional. Mereka ingin mempertahankan status quo dan kontrol atas institusi negara. Tapi di sisi lain ada RSF yang bisa dibilang kalau di sini ya ormas lah ya. Dan RSF ini adalah kekuatan paramiliter yang jauh lebih fleksibel tentunya. Mereka berkembang pesat dari milisi Darfur dan dikenal sangat kejam. RSF sangat kaya dan kekayaan ini adalah kuncinya. Mereka menguasai tambang emas di Sudan. Ini poin pentingnya. Hemeti, pemimpin RSF, telah mengumpulkan kekayaan yang sangat luar biasa dari emas. Ia bahkan menjalin hubungan dagang langsung dengan negara-negara asing tanpa melalui pemerintah pusat. Gila nggak tuh?
parah. Pertarungan ini pada dasarnya adalah perebutan kontrol atas sumber daya dan masa depan struktur militer Sudan ya. Jadi mereka ya saling perebutan kayak nggak mau mengalah karena ya kekuasaan itu adalah hal yang harus dipertaruhkan bagi mereka. Dan sekarang kita masuk ke dalam inti permasalahannya. Jika hanya pertikaian dua jenderal, mengapa perangnya begitu brutal dan berkepanjangan? Mungkinkah ini bukan hanya tentang Sudan, tapi tentang siapa yang mengendalikan gerbang Afrika Utara? Ada beberapa alasan nih, mengapa konflik ini berkepanjangan dan bisa pecah seperti ini. Mulai dari emas dan geopolitik. Yang pertama, Sudan adalah produsen emas terbesar ketiga di Afrika. RSF, pemimpin Hemeti, mengontrol sebagian besar tambang ini. Emas adalah mata uang universal dan kekuatan politik Sudan. Kedua, lokasi Sudan yang strategis, perbatasan dengan Laut Merah dan 7 negara Afrika lainnya. Siapa yang menguasai Sudan berarti juga mereka menguasai jalur perdagangan dan pengaruh geopolitik tentunya. Ada juga alasan selain itu, yaitu intervensi dan kepentingan asing. Ya, kabarnya ya Rusia punya koneksi erat dengan RSF untuk mendapatkan akses ke emas Sudan tentunya. Sebagai imbalannya, mereka dikasih pasukan senjata nih dan dukungan tentunya ya dari Rusia ini. Negara-negara Arab seperti Mesir, UEA, dan Arab Saudi, mereka juga punya kepentingan yang berbeda. Beberapa khawatir dengan ketidakstabilan, sementara yang lain mungkin mendukung antara RSF atau SAF. Dan demi stabilitas regional atau kepentingan strategis mereka di Laut Merah. Dan kesimpulan yang bisa kita dapat adalah ketika sumber daya alam begitu besar dan lokasi begitu strategis, mustahil, sangat mustahil konflik semacam ini murni inisiatif lokal. Selalu ada dugaan tunggangan tangan tak terlihat dari kekuatan luar yang memberikan amunisi, uang, dan dukungan logistik demi mengamankan akses ke emas atau bisnis militer yang strategis. Dan konflik Sudan bagi para pemain global adalah investasi politik yang sangat-sangat berdarah tentunya. Saat para jenderal berebut kekuasaan dan emas, para aktor global menarik benang dari belakang layar tentunya. Dan kalian pasti tahu, di mana ada yang bermain di belakang, selalu ada korbannya. Dan tentu saja, korban sejatinya adalah rakyat Sudan itu sendiri. Karena adanya konflik yang berkepanjangan, mengakibatkan jutaan orang terpaksa mengungsi. Stok makanan dan obat-obatan menipis, kekerasan seksual dan pembantaian berbasis etnis kembali terjadi. Kelaparan terjadi di mana-mana karena tidak ada jalan keluar selain mengungsi ke tempat aman. Tapi meskipun terbilang aman, pembantaian tetap saja terjadi, terutama untuk ras tertentu. Selain itu, rakyat Sudan kini terjebak di antara dua kekuatan yang saling bentrok, yaitu satu sama lain, yang sama-sama brutal, tidak mengenal kemanusiaan, dan yang tidak menawarkan visi masa depan yang jelas selain dominasi militer untuk merebut wilayah kekuasaan mereka dan tentu saja kemenangan yang mutlak untuk menguasai emas di Sudan. Konflik Sudan adalah pengingat pahit bahwa di dunia modern ini, perjuangan menuju demokrasi seringkali berakhir tragis bila kepentingan politik, kekayaan alam, dan intervensi asing lebih diutamakan daripada nyawa manusia. Mungkin hal semacam Sudan sudah terjadi di mana-mana. Apakah ini sekedar perang saudara atau perang yang dipesan untuk kepentingan politik dan ekonomi global? Ya, mungkin bisa saja. Tapi selalu ada tangan-tangan besi di balik terjadi genosida itu. Kekuatan yang tak terlihat justru lebih kejam, karena mereka hanya memandang keuntungan tanpa peduli kemanusiaan, Pak. Ya, mungkin cukup sekian konten kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.